Kalau recording, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Nafisa Khairun Amala dengan NIM 51300250045. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk men-share screen materi PPT untuk hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kafum abdomen. Nah, kafum abdomen ini apa sih? Kafum abdomen itu yakni rongga tubuh yang terletak di bawah diafragma dan di atas rongga pelvis. Nah, kafum abdomen ini berfungsi sebagai tempat berbagai organ vital, terutama dengan organ sistem pencernaan, pembuluh darah besar, dan organ metabolik penting. Kemudian di slide selanjutnya ada kafum abdominopelvis. Kafum abdominopelvis merupakan bagian dari rongga tubuh yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kafum abdomen dan kafum pelvis. Nah, pada pembagian ini penting untuk memahami lokasi dan hubungan anatomi antar organ. Di sini di rongga tubuh terdapat dua, yakni kafum toraks dan kafum abdominopelvis. Nah, di kafum abdominopelvis ini ada dua lagi, dibagi menjadi dua, yakni ada kafum abdomen dan kafum pelvis. Di kafum abdomen itu ada traktus gastrointestinal dan traktus urinari. Di kafum pelvis ada organ reproduksi, traktus urinari, dan rektum. Nah, di sini ada dorsal and ventral body cavities. Nah, dorsal di bagian belakang sini. Kemudian ada vertebral cavity, yakni di garis ini. Kemudian di bagian depan ada ventral body cavity. Di sini ada thoracic cavity, thorax. Kemudian ada abdominal cavity dan pelvic cavity. Nah, selanjutnya di sini ada isi kafum dari abdominopelvis. Nah, di dalam kafum abdominopelvis terdapat berbagai sistem organ, antara lain ada traktus gastrointestinal, kemudian traktus urinarius, serta organ reproduksi, yang mana setiap organnya memiliki posisi dan fungsi spesifik yang saling berkaitan. Nah, di sini ada pembagian regio abdomen. Di bagian tengah ini ada median plane, kemudian di garis ini ada transumbilical plane. Nah, ini di bagian kiri, di bagian kanan atas itu ada right upper quadrant. Di kuadran kiri atas itu ada left upper quadrant. Kemudian di kanan bawah ada right lower quadrant. Kemudian di kiri bawah ada left lower quadrant. Nah, di sini juga ada beberapa garis. Nah, di sini ada right mid clavicular line, kemudian left mid clavicular line. Nah, di sini ada subcostal plane dan intertubercular plane. Baik, selanjutnya, nah di sini lebih jelasnya untuk pembagian regio abdomen itu terbagi menjadi 4 kuadran seperti di gambar ini. Nah, di gambar ini ada 4 kuadran, yang mana dibatasi oleh garis mid clavicular kanan. Nah, 4 kuadran ini berisi ada kuadran kanan atas, ada kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Selanjutnya di bagian keseluruhannya itu terbagi menjadi 9 regio. Nah, yang pertama ada regio epigastrium,
Yang kedua ada regio hypochondrium sinistra. Kemudian yang ketiga ada hypochondrium dextra. Kemudian yang keempat ada umbilicalis. Yang kelima ada lumbalis sinistra. Yang keenam ada lumbalis dextra. Yang ketujuh ada hypogastrium atau suprapubis. Yang kedelapan ada inguinal dextra atau iliaca dextra. Yang kesembilan ada inguinal sinistra atau iliaca sinistra. Nah, mari itu di zoom agar lebih jelas. Nah, di bagian kranium ini, nah, ini ada regop epigastrika, kemudian di bawahnya ada regio hypochondrica dextra. Nah, di sini ada planum transpiloricum. Maaf. Kemudian ada planum subcostal, kemudian ada regio umbilicalis, lalu regio lateralis dextra, kemudian planum intertubercular, lalu planum interspinal, kemudian regio inguinalis dextra, selanjutnya ada regio pubica. Kembali lagi di lurusannya dengan regio hipokondrika dextra, di sini ada regio hipokondriaka sinistra. Kemudian di bagian gaster ya ini. Di bagian usus besar ini ada regio lateralis sinistra, kemudian ada regio inguinalis sinistra. Nah, ini ada gambar untuk lebih jelasnya lagi dari kuadran-kuadran di atas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari pembagian regio pada abdomen ini. Nah, pembagian regio abdomen ini sangat penting dalam praktik klinis karena dapat membantu menentukan letak organ, memperkirakan sumber nyeri, dan merencanakan tindakan medis maupun pembedahan. Nah, di sini tampak lebih jelas. Nah, di kuadran kanan atas, nah ini ada right hypochondriac region. Nah, di sini ada berisi apa saja? Di sini ada berisi liver, ginjal kanan atau right kidney, ada gallbladder atau kantong empedu. Nah, kemudian ada intestine, small or large. Nah, di sini ada usus halus, usus besar. Nah, kemudian di bagian kiri, left hypochondriac region. Nah, di bagian sini, ini ada liver strip atau ujung hati, kemudian ada stomach, perut, pankreas, left kidney, yakni ginjal kiri, spleen, limpa, kemudian ada usus halus dan usus besar. Nah, di region epigastrika ini, yang di tengah ini, nah ini ada liver, perut, spleen, duodenum, adrenal glands, dan pankreas. Nah, kemudian di region yang lumbar, ini ada bagian lumbar kanan terlebih dahulu, yakni ada ascending colon. Nah, kemudian ada small intestine and right kidney. Nah, kidney tadi ginjal dan intestine itu usus. Di lumbar bagian kiri itu ada descending colon, small intestine, dan left kidney. Jadi ada usus kecil dan ginjal kiri. Nah, di region umbilikal, nah di sini ada duodenum, small intestine atau usus halus, usus kecil, atau transverse colon. Nah, kolon itu usus besar ya. Nah, kemudian di right iliac region. Nah, di sini berisi apa saja? Ada berisi appendix, cecum, ascending colon, dan small intestine, usus kecil. Nah, di bagian sebelah kirinya ini ada sigmoid colon, ada descending colon, and small intestine. Nah, di region hipogastrik sendiri, di sini yang di bawah ini ada bladder atau kandung kemih, kemudian sigmoid colon, small intestine, dan reproductive organ. Nah, berarti organ reproduksi, usus kecil, dan kandung kemih. Dan juga sigmoid colon itu usus besar ya. Nah, gambar gambar ini merupakan region dari 9 abdominal. Di sini.
Kemudian di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar dari dinding ventrolateral abdomen ya. Nah, dinding ventrolateral abdomen merupakan struktur penting yang melindungi organ dalam dan membantu proses pernapasan serta peningkatan tekanan intraabdomen. Nah, di sini ada keterangan, yakni terdiri dari 6 lapis ya. Nah, 6 lapis ini apa saja? Yang pertama ada kulit atau kutis, atau kutan juga bisa. Kemudian yang kedua ada subkutan. Subkutan itu berarti di bawahnya kulit, di bawah lapisan kulit. Itu ada fascia camper sama fascia scarpa. Kemudian di muskulatur, nah itu ada ventral dan ventral. Nah, lateral ini ada musculus obliquus abdominis externus atau MOAI. Kemudian ada musculus obliquus abdominis internus atau MOAI. Kemudian ada musculus transversus abdominis atau MTA. Nah, di bagian ventral itu ada musculus rectus abdominis. Yang kedua ada musculus pyramidalis. Nah, yang keempat ini ada fascia transversa abdominis. Nah, kemudian yang kelima ada jaringan peritoneal. Yang keenam ada peritonium parietal. Baik, di sini ada dua section. Yang atas section above arcuate line. Yang kedua ada section below arcuate line. Nah, baik di sini. Nah, di sini terlihat ada kulit. Nah, ada kulit. Kemudian yang di warna biru ini ada linea alba. Biru bagian tengah ini linea alba. Nah, kemudian yang di atas ini ada anterior layer of rectus sheath. Yang bawah berarti posterior layer of rectus sheath. Kemudian yang berwarna merah tengah ini ada rectus abdominis, yakni musculus rectus abdominis. Nah, kemudian yang di, oh, ini kan skin, berarti yang warna kuning ini subkutan. Skin itu kulit atau bisa dinamakan sebagai kutan ya. Kemudian yang ini bagian kutan yang bawah ini ada peritoneum ya teman-teman ini. Kemudian bagian subkutannya di sini yang di lapisan dalamnya peritoneum itu ada extra peritoneal fascia, fascia extra peritoneal. Baik, kemudian nah ini ada tiga struktur di sini. Nah, ini yang di atas sendiri itu ada eksternal obliku atau musculus obliquus eksternal. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada musculus obliquus internal dan yang di ini paling bawah sendiri ini ada musculus abdominis dan transversus. Nah, baik. Selanjutnya, oh di sini juga ada lapisan juga yang berwarna biru ini. Nah, warna biru ini. Nah, yang atas sendiri ini ada musculus aponeurosis of external obliquus. Nah, kemudian yang dua ini ada aponeurosis of internal obliquus. Nah, musculus aponeurosis of internal obliquus. Kemudian yang di lapisan paling bawah ini ada musculus aponeurosis of transversus abdominis. Nah, baik, ini di bawahnya juga sama ya, teman-teman. Di bagian warna merah, oh, kita mulai dari yang skin dulu ya, skin atau kutan. Nah, ini pastinya yang paling luar, ini kutan. Nah, kemudian ini yang bagian kuningnya ada subkutan, subcutaneous tissues. Nah, kemudian yang di warna biru ini ya, ini ada anterior layer of rectus sheath. Kemudian yang di warna merah, ini ada musculus rectus abdominis. Nah, ini bagian tiga yang sebelah sini juga sama seperti di atas. Bagian tiga yang warna biru ini juga sama seperti yang di atas. Ini ada peritoneum juga di bagian bawah. Nah, ini yang membedakan ada di sini. Nah, ini dan ini. Nah, di sini ada medial umbilical ligament and fold. Nah, kemudian yang di tengah ini ada urachus. Ya, ini in median umbilical fold. Nah, di sininya di sampingnya juga berarti medial umbilical ligament and fold ya, teman-teman. Pokoknya dia yang tengah itu dinamakan urachus ya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada lapisan dinding ventrolateral abdomen ya. Di sini ada gambarnya. Nah, di dinding ventrolateral abdomen ini terdiri dari 6 lapisan, mulai dari kulit hingga peritoneum parietal. Nah, yang mana setiap lapisannya itu memiliki peran struktural dan fungsional yang saling mendukung ya, teman-teman.
Nah, di sini ada di sini ada gambar pectoralis ya. Pectoralis mayor ini. Nah, maaf. Saya stabilo agar lebih jelas. Nah, di sini ada musculus pectoralis mayor. Kemudian di lurusnya sternum ini ada processus xiphoideus. Nah, kemudian di agak ke bawahnya lagi ini ada vagina musculi, recti abdominis, dan lamina anterior. Nah, selanjutnya ini di bawahnya processus xiphoideus ini ada linea alba ya, yang di pas di tengah ini. Kemudian yang di berwarna kuning ini ada tela subcutanea. Kemudian ada vena thoracoepigastrica, kemudian ada fascia abdominalis, kemudian ada superficialis lamina, kemudian profunda atau fascia scarpa. Nah, di bawahnya lagi ini ada perlekatan fascia abdominalis superficialis di fascia lata. Kemudian di bawahnya lagi ada arteri vena epigastrica superficialis. Kemudian di bawahnya ada arteri vena epigastrica superficialis. Lalu selanjutnya di bawahnya lagi ada arteri vena pudende eksterna ya di bagian luar. Kemudian di bawahnya lagi ada ligamen fundiform penis, lalu fascia penis superficialis dan tunica dartos. Kemudian fascia penis profunda. Nah, kemudian di bagian sebelah kirinya itu ada sebagian sebelah kanan ya. Tadi membahas dari nama bagian kirinya, sekarang yang kanan. Nah, di sini ada serratus anterior, ada latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi. Nah, di sini ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, di sini itu ada apa saja? Ada pars muscularis, kemudian ada pars aponeurotica. Nah, kemudian di sini ada spina iliaca anterior superior, selanjutnya ada ligamen inguinal atau pulpart, kemudian ada fibra intercruralis, kemudian ada annulus inguinalis superficialis, selanjutnya ada funiculus spermaticus dengan fascia spermatica interna. Kemudian ada fascia lata, di bawahnya lagi ada vena savena magna ya, di warna biru ini. Kemudian di bawahnya ini ada vena dorsalis superficialis penis. Nah, kemudian di sini ada lapisan kulit dan subkutan. Nah, di lapisan pertama itu ada kulit ya, teman-teman, atau kutan. Selanjutnya diikuti oleh jaringan subkutan yang terdiri dari fascia camper yang mengandung lemak dan fascia scarpa yang berupa jaringan ikat kuat. Nah, seperti gambar di atas ya, teman-teman ini. Cuman lebih di zoomnya lagi karena dia ke kutannya, ke bagian kulitnya. Nah, selanjutnya ini ada keterangan, ada peta konsep dari dinding abdomen ya di sini. Nah, dinding abdomen ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada cutaneus, subcutaneus, muskular, fascia transversa abdomen, peritoneal fat, peritoneum parietalis. Nah, penjabaran dari subcutaneous ini ada dua, yakni fascia camper, jaringan lemak. Kemudian ada fascia scarpa atau jaringan ikat. Nah, di muskular ini ada dua juga, yakni lateral dan anterior. Nah, dari lateral ini terbagi lagi menjadi tiga, yakni moae, musculus obliquus anterior externus, kemudian ada moai, musculus obliquus Muay MTA. Nah, kemudian di anterior ini ada musculus transversus abdominis, kemudian ada musculus pyramidalis. Nah, dari musculus transversus abdominis itu bercabang lagi menjadi memiliki anakan lagi yakni intersection tendinae. Nah, baik. Ini merupakan gambar dari seperti tadi, cuman ini kosongan ya teman-teman untuk melatih. Nah, di sini tampak otot lateral abdomen, yakni
otot lateral abdomen itu terdiri dari musculus obliquus abdominis externus, internus, dan musculus transversus abdominis. Nah, ketiganya ini bekerja bersama dalam menjaga stabilitas dinding abdomen. Nah, selanjutnya di sini ada muscles, nah atau musculus ya teman-teman. Nah, setiap otot lateral abdomen itu memiliki apeneurosis yang berperan membentuk rectus sheath atau selubung otot rectus abdominis. Nah, di bagian lateral musculus ini ada moai, moai, dan MTA. Nah, ini setiap muskulus itu memiliki aponeurosis atau tendo ya, teman-teman, yang membentuk rectus sheath. Kemudian di bagian anterior muscles, nah ini ada muskulus bagian anteriornya, itu ada musculus rectus abdominis. Nah, yakni inscriptionis intertendinea atau intersections tendinea. Nah, kemudian ada musculus pyramidalis atau aksesoris ya, teman-teman. Di sini ada gambar dengan yang lebih jelas. Ini sama seperti gambar di atas. Di sini ada musculus pectoralis major, ada vagina musculi recti abdominis, ada linea alba, ada musculus rectus abdominis, ada musculus obliquus externus abdominis, ada intersectio tendinae, kemudian ada musculus obliquus and internus abdominis, kemudian musculus pyramidalis, flux inguinalis, kemudian di bawahnya lagi ada aponeurosis. Nah, aponeurosis itu yang ini ya guys, berwarna biru ini. Nah, dia hampir menyambung dengan empat bawahnya ini ya. Jadi ada empat dengan tiga bawahnya. Nah, ini ada ligamen pectineal, ada ligamen reflexum, nah sama ligamen lucunar. Nah, kemudian ini ada tuberculum pubicum, selanjutnya ada ligamen suspensorium penis, selanjutnya ada musculus cremaster atau fascia cremasterica. Nah, di sini ada fascia penis profunda, kemudian ada fascia spermatica externa, selanjutnya ada fascia penis superficialis dan tunica dartos. Nah, selanjutnya saya akan membacakan yang organ sebelah sini. Nah, di sini ada musculus latissimus dorsi ya. Nah, ini bagian samping dekat dengan kutan atau kulit. Kemudian di sini ada musculus serratus anterior. Selanjutnya ada obliquus externus abdominis. Nah, kemudian di sini ada dari musculus intercostal externi. Selanjutnya ada rossi obliquus abdominis. Kemudian ada musculi recti abdominis. Selanjutnya yang dia samping ini abdomen ini musculus obliquus internus abdominis. Kemudian di sini ada iliaca interior superior. Nanti ada inguinal. Mohon maaf ini kepotong-potong ya namanya. Baik, saya akan membacakan yang jelas saja kata-katanya. Nah, di sini ada ligamen reflexum, kemudian ada vena femoralis, selanjutnya ada vena savena magna. Nah, vena savena magna ini yang berwarna biru ini ya, teman-teman. Menuju ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada gambar-gambar. Saya zoom. Nah, di sini ada otot anterior abdomen. Nah, otot anterior abdomen ini terdiri dari musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, musculus rectus abdominis ini berperan penting dalam fleksi batang tubuh. Nah, di sini ada keterangan bahwa linea alba merupakan gabungan dari tiga apeneurosis, yakni moae, maoi, dan MTA. Kemudian linea arcuata ini terletak di inferior umbilicus. Maaf. Selanjutnya di sini ada gambar dari otot-otot anterior abdomen. Baik, di sini saya akan membacakan. Nah, di sini ada anterior layer of rectus sheath, kemudian ada anterior layer of rectus sheath, kemudian ada transversus abdominis muscle, kemudian transversalis fascia, fascia transversalis, ada fascia extraperitoneal,
kemudian ada ligamen umbilikal medial, kemudian ada arteri epigastrik inferior. Selanjutnya di bagian sini ini ada superior epigastric vessels, kemudian ada external oblique. Nah, musculus obliquus external. Kemudian ada musculus rectus abdominis. Selanjutnya ada external oblique aponeurosis. Nah, selanjutnya di sini ada internal oblique aponeurosis. Nah, ini ada transversus abdominis. Selanjutnya ada musculus obliquus internal. Nah, kemudian ada posterior layer of rectus. Nah, kemudian ada arcuate. Baik, selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang linea alba ya. Linea alba ini merupakan gabungan aponeurosis dari tiga otot lateral. Nah, seperti di atas tadi, yang mana menjadi garis tengah abdomen. Linea arcuata ini terletak di bawah umbilikus dan penting dalam anatomi klinis. Nah, di sini terdapat gambar organ dari, seperti di sini, di halaman linea alba. Nah, fungsi klinis linea alba itu sering menjadi lokasi sayatan bedah karena minim pembuluh darah sehingga dapat mengurangi resiko pendarahan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada gambar-gambar pula. Nah, di sini ada rectus sheath ya, tentang rectus sheath atau vagina musculi recti. Nah, di sini ada dua cabang, yakni lamina anterior bagian depan dan lamina posterior bagian belakang. Nah, lamina anterior ini ada di 2/3 atas dan 1/3 bawah. Kemudian di lamina posterior ini ada di 2/3 atas dan 1/3 bawah. Nah, selanjutnya kemudian di 2/3 atas ini dari aponeurosis moai dan moai. Nah, selanjutnya di 1/3 bawah itu ada APO, tiga otot lateral. Nah, kemudian di 2/3 atas dari lamina posterior ini ada dari APO, moai dan MTA. Nah, ini. Nah, jika di 1/3 bawah dari lamina posterior itu tidak ada ya, teman-teman. Nah, ini tuh pada susunan rectus sheath, nah pada 2/3 atas, rectus sheath itu memiliki lapisan anterior dan posterior. Namun pada sepertiga bawah itu lapisan posterior itu tidak ada. Nah, di sini tidak ada. Nah, di sini seperti gambar di atas tadi, yakni merupakan gambar dari potongan di atas linea arcuata. Nah, ini. Nah, jika yang bawah ini merupakan gambar dari potongan di bawah linea arcuata. Nah, selanjutnya di sini ada isi dari vagina musculi recti. Nah, isi ini ada tiga cabang, yakni musculus rectus dan musculus piramidalis. Nah, kemudian yang kedua ada arteri epigastrika superior. Yang ketiga ada arteri epigastrika inferior. Nah, dari turunannya arteri epigastrika superior ini merupakan lanjutan arteri mamaria interna atau arteri torakika interna. Kemudian dari arteri epigastrika inferior ini ada asal arteri iliaka eksterna. Kemudian yang bawah ini ada cabang yang mana dia akan menjadi arteri kremasterika. Nah, atau arteri spermatika eksterna. Nah, di sini kemudian ada keterangan tentang lipatan peritonium parietalis di dinding ventroabdomen. Nah, Nah, di sini ini ada apa saja? Ada plica umbilicalis mediana yang berisi korda urachus. Nah, yakni bagian vesika urinaria yang telah obliterasi. Selanjutnya yang kedua ada plica umbilicalis medialis. Nah, ini berisi korda arteri umbilicalis atau obliterasi. Selanjutnya ada plica umbilicalis lateralis yang mana berisi vasa epigastrika inferior. Selanjutnya ada ligamen teres hepatis. Nah, ini berisi korda vena umbilicalis obliterasi. Kemudian yang terakhir ada trigonum Hasselbalch. Nah, ini locus minorus resistent atau hernia inguinalis direct.
Nah, selanjutnya di sini ada dinding ventral abdomen tampak dorsal ya, teman-teman. Di sini ada, oh ini dalam bentuk peta konsep dari atas. Mungkin di sini lebih jelasnya agar lebih mudah memahami dari dinding ventral abdomen. Nah, di sini ada plica umbilicalis mediana. Nah, ini ada ligamen vesico umbilicalis medialis. Nah, ini isinya ada chorda urachus atau saluran kencing. Nah, kemudian ini ada plica umbilicalis medialis. Nah, di sini ada ligamen vesico umbilicalis lateral. Nah, selanjutnya di isinya itu ada chorda arteri umbilicalis atau cabang arteri iliaca interna. Kemudian ada ligamen teres hepatis, yakni isinya ada chorda vena umbilicalis yang dibungkus oleh peritoneum, yakni ligamen falciformis hepatis. Kemudian ada plica umbilicalis lateral. Nah, isinya ini ada vasa epigastrika inferior. Vasa epigastrika inferior ini dapat membentuk batas lateral trigonum inguinal atau bisa dikatakan Hasselbalch. Nah, di sini ada trigonum inguinal Hasselbalch. Nah, ini batasnya melalui lateral, medial, inferior, dan dasar. Baik, saya akan selanjutnya di sini ada kanalis inguinalis ya, teman-teman. Kanalis inguinalis ini ada di bagian superior, inferior, dan dorsal. Nah, di bagian superior ini ada annulus inguinal, lateral atau profundus atau internus atau preperitonealis. Kemudian di bagian inferior ini ada ligamen inguinalis, di medial ini ada annulus inguinal dan lain-lain. Kemudian di dorsal ini ada MTA dan lain-lain. Nah, isinya dari ke empat ini ada funiculus spermaticus atau ligamen teres uteri pada wanita atau nervus ilioinguinalis. Nah, di sini ada kanalis inguinalis di sini. Nah, kanalis inguinalis itu seperti apa? Nah, kanalis inguinalis itu sudah ada sejak lahir ya, teman-teman. Yang mana merupakan locus minoris resisten bagi laki-laki, sehingga sering mengakibatkan hernia inguinalis indirect. Nah, funiculus spermaticus ini berisi dari beberapa ini. Baik, di selanjutnya ini ada gambar. Nah, di sini ada clinical focus ya, teman-teman. Ini tentang inguinal hernias. Ada indirect dan direct. Nah, di sini ada hernia inguinalis ada dua macam. Nah, ini tadi. Ada indirect atau lateralis dan di direct ada medialis. Nah, ini ada abdominal wall hernias. Selanjutnya di sini ada gambar-gambar organ. Nah, di sini kemudian ada dinding posterior abdomen. Di sini ada lima, lima bagian ya, teman-teman. Di sini ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada corpus vertebra lumbalis 1 sampai 5, kemudian musculus psoas major et minor, kemudian ada crus diaphragmatic atau sinistra, selanjutnya ada diafragma atau phrenicus. Nah, di sini ada 6 persyarafan pada dinding dorsal abdomen ya. Nah, ini ada 6 nervus, yakni nervus subcosta, nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis, nervus genitofemoralis, nervus cutaneus femoris lateralis, dan nervus femoralis. Nah, di sini ada gambar organnya juga. Nah, di sini ada peritoneum. Nah, peritoneum itu apa sih? Nah, peritoneum ini merupakan dua lapisan parietal. Nah, yang mana melekat dari dinding dorsal abdomen ke organ fungsi. Nah, fungsinya organ. Kemudian fungsinya ini terdapat tiga ya teman-teman. Ada menahan organ pada tempatnya, tempat penyimpanan lemak, dan tempat masuknya fasa dan nervus menuju ke organ. Nah, di sini ada gambar seperti di atas tadi, yakni potongan-potongan. Nah, di sini juga ada. Nah, kemudian di sini ada derivat turunan peritoneum. Nah, di sini ada derivat atau turunan peritoneum. Di sini ada 4 turunan. Ada ligamen antar organ viscera, kemudian omentum maius, kemudian omentum minus, dan meso atau dua lapis periton yang lapisi organ. Nah, di meso ini ada 4, teman-teman. Mesocolon transversum, mesostenium atau mesenterium, kemudian ada mesoappendix dan mesosogmoid. Nah, di omentum minus ini ada 2 ligamen, ligamen hepatogastrika dan ligamen hepatoduodenalis. Nah, di ligamen hepatoduodenalis ini ada 3, teman-teman. Ada vena porta hepatica, arteri hepatica propria, dan ductus cholecocus. Nah, ini dari ligamen hepatoduodenalis.
Nah, di sini ada derivat peritoneum. Nah, ini ada omentum maius, omentum minus, ligamen-ligamen antar organ. Kemudian ada mesokolon transversum, mesenterium, mesoappendix, mesosigmoid. Nah, di sini ada gambar-gambar juga. Kemudian di sini ada derivat peritoneum. Nah, ini ada usus, ada. Nah, ini gambar organnya ya teman-teman. Di sini agak lebih jelas. Di sini juga ada gambar organnya. Nah, baik di sini ada greater sac yang mana merupakan dari kavum peritoneal ya, teman-teman. Nah, di sini berisi cairan serous tipis jika berlebih disebut ascites. Nah, antara peritoneum parietalis dan visceralis. Nah, ini tempatnya greater sac. Nah, kemudian ini ada lesser sac dan kemudian ada celah terpisah dari greater sac yang dibatasi oleh. Nah, ini batasnya ada 6 ya, teman-teman. Ada batas anterior, posterior, inferior, superior, sinistra, dan dextra. Di anterior ini ada gaster, omentum maius et minus. Di posterior ada pankreas. Di inferior ada musculum transversum, colon transversum. Nah, kemudian di superior ada hepar dan diafragma. Dan di sinistra ada lien, ligamen gastrolienalis. Dan yang terakhir ada batas teksturnya yakni foramen epiploikum. Nah, ini dia ada juga organ dari di atas. Nah, baik, mungkin cukup sampai sini saja. Saya akan menjelaskan materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya. Baik, cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mohon izin bertanya, Ya. eh, jelaskan pembagian regio abdomen menjadi 4 kuadran. Terima kasih. Baik. Pembagian regio abdomen menjadi 4 kuadran. Nah, abdomen ini dibagi menjadi 4 ya, teman-teman. Ini kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Nah, fungsinya yakni untuk mempermudah identifikasi letak organ dan mendiagnosis klinis. Baik, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Mohon izin untuk bertanya. Ya, silahkan. Sebentar. Sebutkan dan jelaskan lapisan dinding ventrolateral abdomen. Terima kasih. Baik. Baik, tadi dari pertanyaannya sebutkan dan jelaskan ya lapisan dinding ventrolateral. Nah, baik, lapisan dinding ventrolateral abdomen ini terdiri dari kulit, jaringan subkutan. Nah, subkutan ini ada fascia Camper dan fascia scarpa. Kemudian ada otot-otot dinding abdomen, fascia transversa, jaringan preperitoneal, dan yang terakhir peritoneum parietalis. Baik, apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Baik, mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya lanjutkan. Saya mohon izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora Leila Kalisa dengan NIM 51300025.
Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari laser sac. Laser sac atau ruangan. SAC atau sac itu dibagi menjadi dua. Yang pertama laser sac atau bursa omentalis. Yang kedua greater sac atau cavum peritoneum. Nah, cavum peritoneum itu berada di antara peritoneum dan visceral. Nah, isi cairannya itu tipis. Jika cairan naik, cairan tersebut disebut asites. Nah, laser sac atau bursa omentalis itu memiliki beberapa batas-batas, yakni yang pertama itu batas ventral antara gaster dan omentum minor serta mayor, kaudal yakni antara kolon dan mesokolon, transversum, terus juga ada kranial, batasnya itu antara hepar dan diafragma, ada dorsal, yakni pankreas, dan juga ada sinistra, yakni lien atau spiclen ligamentum, atau lien atau splien, serta ligamentum gastrolienalis, dan juga di bagian dekstra itu ada foramen epiploikum atau omentalis atau Winslow. Nah, foramen epiploikum ini mempunyai batas juga. Ada batas ventral, kaudal, kranial, dan juga dorsal. Nah, untuk batas ventralnya itu berada di ligamen hepatoduodenal ya, atau omentum minus. Sedangkan batas kaudalnya itu ada di duodenum kranial dan juga batas kranialnya itu berada di hepar lobus caudatus, sedangkan batas dorsalnya itu ada di vena cava inferior. Ini gambar dari eh, gambar anatomi kadaver. Selanjutnya organ-organ yang berada di abdomen. Ini. Nah, organ abdomen. Organ abdomen itu ada dua, yakni organ abdomen intraperitoneal, dua atau lebih dilapisi peritoneum. Sedangkan yang satunya itu ada organ ekstraperitoneal, satu sampai dua kurang dilapisi peritoneum. Nah, organ ekstraperitoneal ini dibagi menjadi dua lagi, yakni supretoneal dan juga retroperitoneal. Nah, supretoneal ini berada di organ pelvis. Sedangkan retroperitoneal itu yang pertama itu ada pankreas kecuali kauda. Nah, pankreas ini dibungkus oleh ligamentum lienorenalis. Sedangkan duodenum kecuali pars kranial itu dibungkus oleh ligamen hepatoduodenalis. Dan juga ada kolon ascendens dan juga ada descendens, terus ada ren dan suprarenalis, dan juga ada bar area atau area nuda atau pars apica hepatis antara dua ligamen koronaria anterior dan juga koronaria posterior. Nah, digestive system. Organ berongga dan fungsi digestif. Nah, sistem digestif terdiri atas dua bagian, yakni yang pertama organ berongga atau hollow organ, yakni saluran cerna dan juga mohon maaf dan juga ada aksesoris glandula organs atau organ padat sebagai kelenjar serna. Ini digestive system nih di bagian sini. Nah, hollow organ atau saluran cerna itu ada beberapa, yakni ada oris, terus ada pharynx, terus ada esophagus dan juga ada gaster ini, terus juga ada intensinum tenu dan juga ada intensinum crassus. Nah, selanjutnya ada aksesori organs atau kelenjar kelenjar pada pada organ cerna. Yang pertama itu ada gigi, ada lidah, dan juga ada salivary glands atau ludah ya. Dan juga ada fascia vela, ada hepar, dan juga ada pankreas. Ini.
ini ada faring, ini ada oral cavity, ini ada tongu ya. Ini tenggorokan, ini ada parotid, kelenjar parotid, ini ada sublingual, ini ada submandibula di bagian sini, terus di ini salivary glands ya. Terus di sini ada esophagus, ada diafragma di bagian sini, ada liver, ada gallbladder, stomach, pankreas, rektum, anal kanal, anus, appendix, senum, dan lain-lain. Nah, hollow organ atau organ pencernaan. Nah, pencernaan manusia itu berawal dari kafum oris, lalu berlanjut ke faring, setelah ke faring turun ke esophagus turun ke gester, lalu ke duodenum, setelah dari duodenum ke jejunum, lalu ke ilium, lalu ke kolon ascendens, setelah itu ke kolon transversum, lalu berjalan ke kolon descendens, setelah kolon descendens ke kolon sigmoid, lalu ke rektum atau ampula dan anal, terakhir ke anus. Nah, duodenum, jejunum, dan ilium merupakan bagian usus halus atau disebut juga enterik atau internal. Sedangkan sekum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Nah, istilah intestinum ini merupakan gabungan dari enterik dan kolon. Selanjutnya sphincter hollow organ. Nah, ada 5 sphincter penting pada hollow organ atau organ pencernaan ya, yakni yang pertama pharyngoesophageal sphincter. Yang kedua itu ada gastroesophageal sphincter atau kardia. Selanjutnya ada pyloric sphincter. Keempat ada eh, sekal sphincter dan ada anal sphincter interna et externa. Selanjutnya ada esophagus ya. Esophagus ini memiliki panjang 25 sampai 30 cm, setinggi vertebra cervicalis 4 sampai vertebra thoracalis 5. Nah, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pars cervicalis, ada pars thoracalis, dan juga ada pars abdominalis. Nah, pars cervicalis ini terletak posterior trakea dan di ventral vertebra, membentuk sphincter fisiologis esofagus atau yang selalu menutup. Nah, sedangkan pars thoracalis itu terletak di mediastinum posterior, di posterior dari perikardium yang melewati atrium sinistra. Nah, pars abdominalis ini melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu dengan gester, membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Terus juga berguna mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung ya. Dan juga ada nervus vagus berjalan di ventral dan dorsal esophagus. Selanjutnya ini gambar-gambarnya ini ada pars cervicalis, ada pars thoracalis di bagian sini dan di bawah ini ada pars abdominalis. Nah, selanjutnya tempat penyempitan esofagus. Yang pertama itu ada setinggi vertebra cervicalis nomor 4 ya. Penyempitan akibat musculus constrictor pharyng inferior. Terus juga ada setinggi vertebra thoracalis 4. Ini mohon maaf, yang pertama itu thoracalis 6. Iya. Dan juga yang kedua ini thoracalis 4. Penyempitan akibat aorta dan bronchus principalis sinistra. Yang ketiga ada setinggi vertebra thoracalis 5. Akibatnya penyempitan akibat melewati hiatus esophagus diafragma. Ini ya guys. Ini di bagian sini. Jadi penyempitan. Nah, selanjutnya vaskularisasi esofagus. Yang pertama itu ada arteri. Pars cervicalis berasal dari rami esofageal, arteri eh, tiroidea inferior. Terus juga pars thoracalis berasal dari rami esofageal, aorta thoracalis. Pars abdominalis berasal dari rami esofageal, arteri gastrica sinistra. Terus juga ada vaskularisasi esofagus. Lagi setelah arteri itu ada vena. Yang pertama itu pars cervicalis bermuara ke vena tiroidea inferior, brachiocephalica. Terus selanjutnya pars thoracalis bermuara ke vena azygos dan hemiazygos. Sedangkan pars abdominalis bermuara ke vena gastrica.
Nah, selanjutnya setelah vaskularisasi esofagus itu ada gaster ya guys. Gaster itu berbentuk J ya, berbentuk seperti ini. Untuk menyimpan makanan, berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Bagian-bagiannya itu ada kardina, kardia, ada fundus, ada korpus, ada pilorus, ada sutura major, ada sutura minor tuh. Nah, kardina itu ada kardiak orifice dan juga ada junction of esophagus. Terus fundusnya itu ada under diaphragma dan sering juga terisi gas. Sedangkan korpusnya itu ada large mid portion, terus pilorusnya itu ada ends at the stomach, terus ada pyloric sphincter juga, terus ada kurvatura mayor dan minor. Ini ya terdiri dari ini yang tadi saya jelaskan dan juga mukosanya itu antara dua pelika cekungan disebut FIA gastrika dan juga ada kanalis gastricus atau FIA gastrika terpanjang. Sedang vaskularisasi gaster yang pertama itu arteri berasal dari cabang truncus coeliacus. Yang pertama ada arteri gastrika sinistra, yang kedua ada arteri hepatika komunis. Nah, arteri hepatika komunis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama arteri hepatika propria, yang kedua ada arteri gastroduodenalis. Nah, arteri hepatika propria ini menuju ke arteri gastrika dextra. Sedangkan arteri gastroduodenalis ini menuju ke arteri gastropipliaca destra. Yang ketiga ada arteri lianalis mempunyai dua cabang yakni arteri gastroepiploica sinistra dan arteri brevis. Lalu ada vena yang mengikuti arterinya, semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Ini Thomas in situ ya, di bagian dalam perut. Ini gambarannya. Ini ada gambaran gaster dari kadaver. Selanjutnya, intestinum tenu, bagian terpanjang dari sistem GI, tempat reaksi enzimatis dan absorpsi makanan, terus juga gerak peristaltik menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 sampai 6 jam. Panjang mencapai 2,6 sampai 6 meter. Selanjutnya ada intestinum tenu. Nah, intestinum tenu ini mempunyai batasan. Yang pertama itu dari sphincter pylorus sampai bagian caecum. Terus pembagiannya itu duodenum proksimal itu 5%, jejunum 40% di bagian tengah ini proksimal di atas. Terus jejunum 40% itu di tengah-tengah. Terus di ilium 60% di bagian bawah. Selanjutnya duodenum, disebut juga usus 12 jari. Ini ya, ini ada 12. Berbentuk huruf C dengan pankreas berada di lekukan plika semicircularis. Mohon maaf. Berbentuk C dengan pankreas berada di lekukan dalamnya. Terletak di region umbilicalis, di dorsal gaster dan kolon transversum. Pada pada lapisan dalam terdapat lipatan otot disebut juga pelika semicircularis cangkringi. Terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama pars cranialis, intraperitoneum, dan juga ada pars descendens, yakni retroperitoneum, terdapat papilla duodenali mayor atau papilla vateri. Bagian posteriornya diikat ke crus dextra diafragma oleh ligamentum traits. Terus juga ada pars horizontal atau transversal pada retroperitoneum. Terus juga ada pars ascendent atau retroperitoneum. Ini bagian-bagiannya. Tuh, ini gambarannya. Ini ada vesica biliaris, papilla duodenum minor. Selanjutnya ada vaskularisasi duodenum. Arterinya itu berasal dari yang pertama itu cabang dari arteri gastroduodenalis, yakni yang pertama ada arteri pancreatico duodenalis superior anterior. Yang kedua itu ada arteri pancreatiduodenalis superior posterior. Yang kedua itu ada cabang arteri mesenterica superior. Nah, arteri
mesenterika superior itu dibagi menjadi dua lagi, yakni arteri pancreaticoduodenalis inferior anterior dan juga ada arteri pancreatuticoduodenalis inferior dan posterior. Nah, terus juga vena mengikuti arterinya, yakni semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Ini ya gambarnya. Dan juga selanjutnya ke jejunum dan ilium. Letak seluruh intraperitoneal atau yakni oleh mesenterium 2 sampai 5 intestinum tenu, jejunum 3 sampai 5 ilium. Tidak ada batas jejunum bagian oral, ilium bagian anal. Nah, perbedaan ilium dan jejunum. Ilium terletak pada hipogastrik region, dindingnya tipis dan sedikit vaskular. Ini guys, kayak gini ilium. Pelika semisirkularisnya itu jarang. Mesenterium yakni arkaden rapat dan juga arteri rekta pendek. Lumennya lebih sempit dan sering terisi. Limfositnya pelaku, pair atau terkumpul. Ini ilium ya, guys. Ini ilium. Terus sedangkan jejunum itu yang pertama itu terletak pada umbilical region. Terus juga dindingnya itu tebal dan banyak vaskularnya. Pelika semisirkularisnya padat. Mesenteriumnya itu arteri arkade renggang atau arteri rekta panjang. Lumennya itu lebih luas dan sering kosong. Limfositnya itu soliter dan rata. Selanjutnya vaskularisasi arteri. Berasal dari arteri mesenterika superior, yakni ada arteri pancreaticoduodenal inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis, ada arteri colica media, ada arteri colica dextra, dan ada arteri ileocalica. Nah, ini duodenum, jejunum, dan ilium ya. Nah, ini duodenum nih terdiri dari yang pertama itu ada pars kranial, pars descendens, pars horizontal, sedang dan pars ascendens. Nih guys, pars kranialnya ini di intraperiotial atau ligamen hepatoduodenal. Sedangkan pars descendens dan horizontal serta ascendens itu masuk ke retroperitoneal. Ciri-cirinya pelika semisirkularis, pelika kekringi. Ini vaskularisasinya mesenterika superior, arteri ilealis, arteri jejunalis, dan arteri iliocaecalis. Nah, sedang retroperitoneal ini difiksasi ligamen suspensorium duodenal, jejunum, dan ilium. Ciri-cirinya ini ya, ciri-cirinya tadi yang sudah saya jelaskan tuh perbedaannya. Selanjutnya ada intestinum crasum. Pembagiannya itu ada caesum, appendix vermiformis, ada kolon, ada ascending, transverse, descending, dan sigmoid, serta ada rectum dan juga ada anal dan juga kanal. Intestinum crasum sebagian besar tertutupi oleh omentum majus, diikat oleh mesokolon atau intraperitoneum. Memiliki lipatan otot disebut plica semilunaris dan juga memiliki ciri khusus yang tidak memiliki intertinum tenum. Tuh guys, struktur khususnya. Nih, Taenia coli, 3 longitudinal strips, yakni Livea, omentales, dan juga mesocolica. Thickenings of longitudinal muscle layer. Maintain muscle tone. Hausta coli. Cyclic division. Appendix epiploica. Fat fillet pouches of visceral peritoneum hang from the intestine. Selanjutnya ada sesum and vermiform appendix. Ada sesum ya. Sesum ini bagiannya yang pertama itu ada sac-like pouch atau blunt pouch. Terus ileocecal valve atau valvula. Terus ditambah ada frenulum iliocaecalis. Terus ada two right edge of the mucosa, juga ada sphincter keeps closed. Oh, sphincter tetap menutup sampai
apa maksudnya, sampai makanan ini sampai ke dalam perut. Terus prevents reflux of feces of from cecum to ileum. Eh, apa proses reflux proses reflux feses dari sesum menuju ke ilium. Terus juga ada vermiform appendix, itu ada blind tube, opens into sesum, terbuka dari sesum, terus contains large masses of lymphoid tissue, dan juga ada mesoappendix. Ini, ini ini ya besar. Ini kolom segmen. Nah, kolom segmen itu ada ascending, ada transverse, ada descending, ada sigmoid. Ascending right side of posterior abdominal wall. Makes right angle turn. Right flexura colic atau hepatic flexure. Sedangkan transverse itu extend left across the peritoneal cavity. Terus bend downward at the spleen. Left flex di bagian left flexura kolik atau splenic flexure. Sedangkan descendingnya itu descendants itu ada di left side. Sigmoidnya itu ada S shapes. Terus ada true pelvis. Ini usus besar atau intestinum crassum. Terdiri dari yang pertama itu ada caecum, kolon ascendant dan descendant, ada kolom transverse, ada kolom sigmoid dan rectum. Ini ciri-cirinya ya. Tuh, saya zoom ini begini, segmen-segmen. Terus kalau kolon ascendant dan descendant itu terdapat kantong-kantong lemak. Kalau kolon transversus itu ada appendix dan vermiformis. Kalau kolon sigmoid itu ada terdapat taniena coli. Terus mukosa dan fasa. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Mohon izin bertanya. Hmm? Jelaskan perbedaan jejunium dan ileum berdasarkan ciri-ciri anatominya. Baik, izin menjawab ya. Jawabannya yang pertama, jejunum itu memiliki dinding yang tebal. Vaskularisasinya juga lebih banyak dan plika semisirkularisnya itu padat. Sedangkan ilium itu berdinding lebih tipis, vaskularisasinya lebih sedikit dan memiliki Peyer's patches. Baik, ada pertanyaan lagi? Mohon izin untuk bertanya. Ya. Mohon jelaskan pembagian terkait intestinum tenum. Baik, mohon izin menjelaskan. Yang pertama itu intestinum tenue itu terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum yang berfungsi dalam proses pencernaan dan absorpsi nutrisi. Baik, ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, saya akhiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan eh, oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan saya. Perkenalkan saya Luna Amelia Zahra Ramadhani, nomor NIM 5130025063. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu.
Apakah share screen sudah terlihat? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rektum, yang dimana rektum itu bagian terakhir dari usus besar sebelum anus. Nah, rektum itu merupakan kelanjutan dari kolon sigmoid dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, secara anatomi, rektum turun ke dalam rongga panggul atau pelvis. Panjangnya itu sekitar 12 sampai 15 cm dan dindingnya lebih tebal dibandingkan bagian usus besar lainnya karena memiliki lapisan otot longitudinal yang lengkap dan berkembang baik yang berperan penting dalam proses defekasi. Nah, di dalam lumen rektum terdapat struktur khas yang disebut valvula recti atau lipatan rektal. Nah, eh, terdapat terdapat 3 lipatan yang melintang atau kita sebut plika transversa recti yang tersusun seperti rak ya yang berfungsi untuk menahan feses, mencegah feses ikut bergerak bersama gas lalu sehingga bisa membantu mengontrol pengeluaran isi rektum. Bagian bawah rektum itu berhubungan langsung dengan kanalis analis yang dilengkapi oleh sphincter ani interna dan eksterna untuk mengatur proses buang air besar secara sadar maupun tidak sadar. Nah, dengan otot yang kuat, lipatan rektal serta sistem sphincter rektum berperan penting dalam pengaturan kontinensia dan mekanis defekasi. Baik, selanjutnya ke anal kanal. Nah, anal kanalis-analis ini bagian akhir dari seluruh pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh. Nah, karena kanalis-analis ini dimulai pada saat rektum menerobos otot levator ani, lalu berakhir pada anus. Di bagian ini tuh terjadi proses akhir pembuangan feses atau defekasi. Nah, dinding kanalis-analis ini menghasilkan mukus yang berfungsi untuk melumasi feses sehingga memudahkan proses pengeluaran dan melindungi jaringan dari gesekan. Nah, kanalis-analis ini memiliki 2 sistem autosfinkter yang sangat penting dalam pengaturan buang air besar. Ada sphincter ani interna yang tersusun dari otot polos, bekerja secara involuntar atau tidak sadar, terus berfungsi untuk mempertahankan anus tetap tertutup saat istirahat. Selanjutnya ada sphincter ani eksterna yang tersusun dari otot rangka, bekerja secara volunter atau disadari, terus berperan besar dalam proses toilet training karena memungkinkan manusia mengontrol waktu buang air besar. Eh, Bagian bawah kanalis analis ini dilapisi oleh epitel squamosa berlapis yang lebih tahan lebih tahan terhadap gesekan dibandingkan jaringan di atasnya. Terus router ini tuh membantu melindungi area anus saat feses dikeluarkan. Lalu selanjutnya kita ke inervasi usus. Nah, inervasi usus ini ada 2, yaitu sistem saraf intrinsik dan sistem saraf ekstrinsik. Nah, kedua sistem ini tuh bekerja sama untuk mengatur fungsi pergerakan dan ekskresi usus. Nah, yang pertama itu inervasi intrinsik, yang merupakan bagian dari sistem saraf enterik yang bekerja secara lokal di dinding usus. Nah, sistem ini tuh terdiri 2 plexus utama, yaitu plexus submucosa atau Meissner, yang berperan dalam mengatur sekresi cairan mukus serta aliran darah mukosa sehingga menjaga lingkungan yang optimal untuk pencernaan dan penyerapan. Lalu yang kedua ada plexus mienterik atau Auerbach berfungsi mengontrol kontraksi otot polos usus yang terutama dalam menghasilkan gerakan perienstaltik yang mendorong makanan sepanjang saluran
dicerna. Lalu ada inervasi ekstrinsik, di mana berasal dari sistem saraf otonom dan berfungsi memodulasi aktivitas sistem saraf enterik. Nah, ada dua sistem yaitu saraf simpatik melalui nervi sini, splan, splan, splanici yang berperan dalam memperlambat peristaltik usus dan menurunkan aktivitas pencernaan. Nah, terutama saat tubuh itu berada dalam kondisi stres atau siaga. Lalu yang kedua ada saraf parasimpatis melalui nervus vagus dan nervus pelvikus yang berfungsi meningkatkan aktivitas peristal peristaltik usus dan sekresi. Nah, sehingga dapat mempelan, memelancar, mempelancarkan proses pencernaan dan defekasi. Lalu selanjutnya ya, ini jalurnya yang saraf simpatis. Yang merah itu. Nah, ini untuk yang parasimpatis. Mohon maaf. Nah, selanjutnya kita ke aksesoris digestif organ atau organ aksesoris. Nah, ada dua struktur organ aksesorius yang penting yaitu hepar dan pankreas. Nah, terus ada aliran empedu nih. Empedu itu diproduksi oleh sel hati dan mengalirkan melalui jalur kapiler empedu lalu ke ductus intralobular, terus ke kanalis Hering, lalu ke ductus interlobar interlobular, lalu ke ductus hepaticus dexter dan sinistra, lalu ke ductus hepaticus communis. Lalu menuju ductus siticus untuk disimpan di kantung empedu atau langsung ke ductus coleodokus menuju duodenum. Nah, empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga mempermudah proses pencernaan lipid. Itu tadi arah aliran empedu, lalu sekarang ke arah aliran sekresi pankreas. Nah, sekresi eksorosin pankreas dialirkan melalui ductus pankreaticus mayor atau wirsung yang kemudian bergabung dengan ductus coleodokus membentuk ampula vateri dan bermuara ke duodenum. Nah, selanjutnya akan membahas tentang hepar, di mana permukaan anterior hepar itu terbagi menjadi dua, yaitu lobus hepatis dexter yang diperkuat oleh ligamentum trimulare dextrum dan memiliki impresio costarum atau bekas tulang iga. Lalu ada terhubung dengan diafragma melalui ligamentum coronarium. Lalu yang kedua ada lobus hepatis sinister yang terikat oleh ligamentum tringulare sinistra dan ligamentum coronarium. Nah, selain itu terdapat ligamentum falciforme yang membagi lobus kanan dan kiri di bagian anterior. Ini di bagian anterior lalu ada ligamentum teres hepatis. Itu merupakan sisa vena umbilicalis pada saat janin, ya. Ligamentum. Nah, ini ligamentum piriformis, ini tuh ligamentum teres hepatis. Lalu permukaan visceral hepar. Nah, pada permukaan
bawah hepar ini atau visceral surface terdapat struktur penting berikut. Yang pertama ada lobus quadratus, lalu ada lobus caudatus, ada vena cava. Vena cava inferior, lalu ada vesica biliaris atau kantung empedu, lalu ada area nuda, ada ligamentum triangulare dextrum, lalu ada porta hepatis. Ini ini vena cava inferior, lalu ada hepatika. Porta hepatika yang berisi vena porta, lalu ada arteri hepatika propria, lalu ada ductus hepaticus communis. Ini porta hepatika, ya. Lalu, nah pada lobus hepatis sinister ini tuh terdapat ligamentum coronarium dan ligamentum triangulare sinistra. Ini kalau ingin lebih jelasnya di sini kurang jelas. Oh ini. Nah, selanjutnya ini ya ada tambahan ini. eh nah ini tuh jelas tentang hepar. Lalu ada tambahan yang dimana secara ini pembagian lobus hepar dan visura hepatis ya. Yang dimana yang dima- yang dimana visura sagittalis dextra itu secara anatomi lobus hepatis dexter dan lobus centralis membentuk visura sagittalis kanan yang menjadi tempat dari vena cava inferior, yang dimana itu sebagai jalur utama aliran darah dari bagian bawah tubuh menuju ke jantung. Untuk yang vesika velea itu kandung atau yang kita sebut dengan kandungan kemih, kandung empedu itu sebagai tempat penyimpanan empedu. Nah, visura ini tuh menjadi batas penting yang membantu mengidentifikasi struktur vaskular dan sistem empedu pada hepar. Lalu ada visura sagittalis sinistra, ini yang dextra, sinistra, yang di mana lobus sentral ini tuh bersama lobus hepatis sinister membentuk visura sagittalis kiri atau sinister yang memuat struktur-struktur penting. Yang pertama ada lobus quadratus atau visum horizontalis yang merupakan bagian hati yang secara fungsional itu berhubungan erat dengan porta hepatika yang berisi vena porta, arteria hepatica propria, lalu ada ductus coleodegus. Nah, ketiga struktur itu membentuk triad portal yang merupakan jalur utama suplai darah dan aliran ke empedu dan dari hati. Lalu ada lobus caudatus yang dimana ada dua yaitu processus papillaris dan processus caudatus. Nah, kedua struktur ini berperan sebagai penghubung anatomi antara bagian lobus dan struktur di sekitarnya. Nah, ini nah ini ada vesica valea dan sistem saluran empedu. Nih. Bisa dilihat pada gambar. Nah, vesika valea itu merupakan organ kecil berbentuk kantong yang berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu. Nah, kandungan empedu ini tuh memiliki tiga bagian utama, yaitu fundus, bagian pada paling ujung dan membulat. Lalu ada korpus pada bagian tengah. Ini fundus. Nah, ini korpusnya. Ya, di sini ada kolom. Nih. Yang dimana merupakan bagian leher yang berlanjut menjadi ductus siticus.
Nah, empedu yang disimpan akan dilepaskan saat diperlukan, lalu untuk membantu pencernaan lemak di usus halus. Selanjutnya ke saluran empedu. Nah, aliran empedu ini berlangsung melalui sistem duktus seperti duktus hepaticus dexter dan sinister yang mengalirkan empedu dari lobus kanan dan kiri hepar. Lalu ada ductus hepaticus communis yang terbentuk dari gabungan ductus hepaticus kanan dan kiri yang membawa empedu keluar dari hepar. Lalu ada ductus siticus yang menghubungkan kantung empedu bagian sistem ductus hepaticus dan membawa empedu dan menuju kantung empedu. Lalu ada ductus coleodochus atau bile duct common bile duct yang terbentuk dari pertemuan ductus hepaticus communis dan ductus hepaticus sinicus. Nah, ductus ini tuh mengalirkan empedu ke duodenum. Kalau yang ductus cabus itu membawa empedu dari gallbladder. Menuju gallbladder. Ini ya. Terus selanjutnya pankreas ini tuh merupakan organ yang memiliki dua fungsi utama, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, sebagian kelenjar eksokrin pankreas itu menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang membantu proses pencernaan makanan. Nah, sebagian kelenjar endokrin, pankreas itu menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berperan dalam pengaturan kadar gula darah. Nah, secara anatomi, pankreas itu merupakan organ sekunder retroperitoneal, kecuali bagian ekornya, kauda, yang relatif lebih relatif lebih karena difiksasi oleh ligamentum splenorenale. Lalu pankreas itu terletak melintang di posterior abdomen dengan kepala berada pada lengkungan duodenum dan ekornya itu memanjang hingga ke lien atau limfa. Lalu ada bagian-bagian pankreas. Yang pertama ada gaput yang terletak dalam lekukan duodenum, lalu kolum atau bagian leher, terus ada korpus atau bagian badannya, dan pada permukaan supernya itu berjalan arteri lienalis. Arteri lienalis. Ini. Oh, bukan. Arteri lienalis. Ya, ini. Nah, selanjutnya ada kauda atau ini kauda, ini bodinya, terus ini kan leher tadi, terus ini kepalanya. Nah, kauda ini tuh menuju limfa. Nah, vaskularisasi dari pankreas ini tuh berasal dari arteri mesenterika superior dan arteri lienalis, yang dimana vena pankreas ini tuh bermuara ke vena porta melalui vena lienalis. Lanjutnya ke ductus pancreaticus. Nah, ini ada pancreatic duct atau ductus pancreaticus mayor atau wirsung. Nah, ini tuh membentang sepanjang pankreas, terus bergabung dengan ductus coleodochus yang membentuk ampula hepatopankreatika atau vateri dan ini tuh bermuara di duodenum melalui papilla duodeni mayor.
Nah, lalu aksesori aksesori pankreatik duct. Nah, ini tuh terletak di kepala pankreas yang mengalirkan sekret ke ductus utama. Nah, terus eh aksesoris pankreatikus ductus ini dapat bermuara langsung ke duodenum melalui papila duodenum minor. Nah, ini bentukannya pankreas secara pada kadaver ya. Lalu selanjutnya ke spleen. Spleen atau limfa. Ini tuh merupakan organ limfotik terbesar dalam tubuh manusia. Organ ini tuh berperan penting dalam sistem imun dan sistem sirkulasi darah. Nah, letak dan hubungan anatomisnya itu lien terletak di kuadran kiri atau atas rongga abdomen, tepat di regio hipokondrium sinistra dan berada posterior terhadap lambung. Nah, secara posisinya itu lien merupakan organ yang sangat vaskular karena menerima suplai darah dalam jumlah yang besar. Nah, fungsi-fungsi lien. Nah, lien kan menjalankan berbagai fungsi vital seperti menyaring antigen dalam darah, lalu menghancurkan sel dalam darah yang sudah tua atau rusak, lalu menjadi tempat hema, hemat, hematopoiesis pada janin. Lalu lien ini juga menyimpan trombosit dan sebagian darah. Nih. Lalu struktur permukaan dan ciri khas lien. Nah, pada margo superior lien ini terdapat lekukan khas yang disebut dengan incisura lienalis. Incisura lienalis insersio. Lalu yang menjadi tanda anatomi penting untuk identifikasi limfa. Lalu lien ini memiliki beberapa impresi pada permukaan visceralnya akibat hubungan dengan organ di sekitarnya, seperti impersio gastrika. Nah, ini impersio gastrika. Lalu di sini ada yang dimana itu kontak langsung dengan lambung. Lalu ada impersio renalis. Ini yang dimana ini itu kontak langsung dengan ginjal yang kiri atau sinister. Lalu di sini ada impersio kolika atau dia itu kontak langsung dengan kolon. Nah, ini lihat secara langsung ya. Nah, vaskularisasi. Mohon maaf. Lalu vaskularisasi lien itu aliran darahnya itu masuk masuk dan keluar melalui hilum lienis, mohon maaf, yang terjadi dari arteri lienalis dan vena lienalis. Lalu kemudian bergabung membentuk vena porta. Lalu selanjutnya kita ke aorta abdominalis. Nah, aorta abdominalis ini tuh merupakan lanjutan dari aorta thoracalis yang mulai pada hiatus aorticus vertebratorakal 12 dan berakhir pada vertebra lumbalis 4 yang tempat tempat ia bercabang menjadi arteri iliaca, communis, dextra, dan sinistra. Nah, aorta ini tuh terletak di depan kolumna vertebralis pada regio lumbal, sedikit ke kiri garis median dan sejajar dengan vena cava inferior di sebelah kanannya. Lalu cabang-cabang aorta abdominalis itu pada cabang parietal yang menyuplai dinding abdomen itu ada arteri perenica inferior dextra dan sinistra, ada arteri lumbalis 1 sampai 4 dextra dan sinistra, lalu ada arteri sacralis media, terus selanjutnya ada cabang visceralnya yaitu truncus coeliacus yang menjadi
menjadi arteri gastrika sinistra, lalu arteri hepatika communis, ada arteri lienalis. Yang kedua itu ada arteri mesenterika superior yang menyuplai sebagian besar usus halus dan kolon proksimal. Lalu ada arteri mesenterika inferior yang menyuplai kolon distal dan rektum. Lalu ada arteri renalis dextra dan sinistra, ada arteri suprarenalis media, lalu ada arteri gonadalis, arteri testicularis pada pria, untuk pada wanita itu arteri ovarika. Nih, ini cabang-cabang aorta abdominalis. Ini yang visceral ya. Nah, ini ada catatan klinis au aneurisma aortik. Nah, itu merupakan pelebaran abnormal dinding aorta akibat kelemahan dinding pembuluh darah. Nah, kondisi ini itu sangat berbahaya karena dapat beresiko ruptur yang dapat menyebabkan pendarahan masif dan kematian, hingga kematian ya. Jenis-jenisnya, jenisnya itu ada 3, yaitu aune, auneuni, aneurisma aorta abdominalis, lalu aneurisma aorta thoracalis, ada yang terakhir ada aneurisma aorta thoracoabdominalis. Nah, yang dimana secara klinis itu aneurisma aorta sering menimbulkan nyeri perut, nyeri punggung, dan pulsasi abnormal di abdomen. Selanjutnya kita ke menjelaskan terkait vena cava inferior. Vena cava inferior itu, vena cava inferior. Nah, vena cava inferior itu merupakan pembuluh darah besar yang berperan membawa darah. Ini tuh, ini nih. Mana ya vena cava inferior? Nah, vena cava inferior itu pembuluh darah besar yang berperan membawa darah dari bagian bawah tubuh menuju jantung. Nah, vena cava inferior ini itu merupakan jalur utama pengembalian darah vena dari abdomen, pelvis, dan ekstremitas bawah menuju atrium dextrum. Lalu yang letaknya itu kava letaknya itu pada vertebra lumbalis 4 sampai 5 dari penggabungan vena iliaca communis dextra dan vena iliaca communis sinistra. Nah, kedua vena ini tuh berhubungan membentuk vena cava inferior yang kemudian naik ke atas hingga bermuara ke atrium dextra, atrium dextrum, mohon maaf. Nah, secara anatomis itu vena iliaca communis sinistra lebih panjang karena harus menyilang ke kanan untuk bertemu dengan vena-vena di sisi kanan. Nah, vena cava inferior itu memiliki hubungan anatomi yang penting, di mana terletak sedikit ke kanan dari garis median, lalu berada di depan kolumna vertebralis, dan terletak ventral dari otot psoas major dextra. Nah, posisi ini tuh sangat penting dalam prosedur bedah abdomen dan retroperitoneal karena vena ini tuh merupakan pembuluh darah besar yang mudah mengalami pendarahan bila terluka. Nah, cabang-cabang dari vena cava inferior itu ada vena lumbalis 1 sampai 4 kanan dan kiri, dextra dan sinistra, yang mengalirkan darah dari nim posterior ke abdomen, lalu ada vena renalis dari dextra sinistra yang membawa darah dari ginjal. Terus vena renalis ini tuh lebih panjang karena menyilang di depan aorta.
Lalu vena suprarenalis dan vena perenica inferior ini tuh mengalirkan darah dari kelenjar ke eh, adrenal dan diafragma. Lalu ada vena hepatica yang dimana cabang besarnya membawa darah dari hati lalu langsung ke vena cava inferior sebelum masuk ke atrium kanan. Lalu ada vena gonadalis, pada perempuan itu ovarian, pada laki-laki itu testikular yang mengalirkan darah dari organ reproduksi. Nah, lalu ada vena sacralis mediana yang dimana itu mengalirkan darah dari daerah sakrum. Nah, semua vena-vena ini tuh bekerja sama untuk membawa darah kembali ke jantung. Nah, peran secara fisiologisnya itu berperan sebagai menjaga sirkulasi darah balik, lalu menjamin preload jantung kanan, dan menunjang tekanan darah secara sistematik. Gangguan pada vena ini tuh menyebabkan edema ekstremitas bawah, gangguan sirkulasi, hingga gagal jantung kanan. Selanjutnya kita ke vena cava. Ini cabang-cabangnya, cabang-cabang vena cava inferior. Nah, yang pertama itu cabang parientalis. Nah, cabang-cabang itu ada dua, yaitu cabang parientalis yang berasal dari dinding tubuh, lalu ada cabang visceralis yang berasal dari organ dalam. Nah, cabang parientalis ini itu yang pertama ada vena perenica inferior dextra dan sinistra yang membawa darah dari diafragma bagian bawah. Lalu kedua vena ini tuh biasanya bermuara langsung ke mohon maaf, vena cava inferior, vena cava inferior. Lalu yang kedua ada vena lumbales. Itu biasanya terdapat 4 pasang vena lumbalis di dextra dan sinistra. Vena-vena ini tuh membawa darah dari dinding posterior abdomen, otot punggung, serta struktur di sekitar tulang belakang. Nah, vena ini tuh berhubungan dengan sistem vena azikos dan hemiazikos sehingga berperan sebagai jalur kolateral sirkulasi vena. Lalu yang kedua ada cabang visceralis. Yang pertama itu ada vena hepatica yang dimana merupakan cabang terbesar yang mengalirkan darah dari hati langsung ke vena cava inferior yang dimana vena cava hepatica ini bermuara tepat di bawah diafragma sebelum vena cava inferior memasuki jantung. Yang kedua ada vena renalis dextra dan sinistra yang membawa darah dari ginjal. Nah, dan vena kiri ini tuh lebih panjang dan menerima cabang dari vena suprarenalis kiri dan vena testicularis atau ovarica kiri. Yang ketiga ada vena suprarenalis dextra yang dimana mengalirkan darah dari kelenjar adrenal kanan dan bermuara langsung ke vena cava inferior, sedangkan vena suprarenalis kiri ini biasanya bermuara ke vena renalis kiri. Lalu yang keempat ada vena spermatica interna dan vena ovarica dextra. Untuk pada laki-laki itu disebut sebagai vena spermatica interna dan pada perempuan itu disebut dengan vena ovarica. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya yang dimana menjelaskan tentang sindrom sindrom vena cava inferior yang dimana merupakan komplikasi gejala yang dihasilkan dari obstru
obstruksi vena cava inferior yang disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis di dalam vena itu sendiri yang mengakibatkan kompresi janin di rahim trimester 3. Ini terjadi pada ibu hamil ya, teman-teman. Lalu ini kita ke vena abdomen. Nah, pada vena abdomen ini, vena venoid abdomen itu diikuti arterinya yang bermuara ke vena cava inferior kecuali vena suprarenal superior ke dan dari sampai vena renalis. Lalu ada vena testiculorasica sinistra, lalu ada vena sacralis media ke vena iliaca communis sinistra, lalu ada vena hepatica ke hepar yang masuk melalui jaringan hati, lalu ke vena hepatica dan yang terakhir ada ke vena cava inferior. Nah, yang di vena porta hepatica ini tuh ada berbeda dengan sistem vena lainnya. Itu vena yang berbeda itu ada vena mesenterica superior, lalu ada vena renalis, ada vena mesenterica inferior, ada vena gastrica dextra sinistra ke ruang esophagus, lalu yang terakhir ada vena paraumbilicalis. Nah, ini secara anatomis. Nah, secara anatomis porto cava itu ada hubungannya antara sistem vena porta dan sistem vena simpatik yang berfungsi sebagai jalur alternatif bila aliran portal itu terganggu. Nah, anatomis ini terdapat di 4 lokasi. Ada di esophagus, terus umbilikus, rektum, terus daerah rektoperitoneal. Nah, anatomis ini tuh sangat penting karena pada kondisi seperti hipertensi portal atau pembuluh-pembuluh darah ini akan membesar dan menimbulkan gejala seperti varises esophagus, terus kaput medusae, dan hemoroid. Nah, ini muaranya vena. Dan ini aspek klinis. Ini ada sirosis hepatis atau varises esophagus. Terjadi pelebaran pembuluh darah. Eh, ini maaf. Ini ada sirosis hepatis yang dimana bagian perubahan anatomis dan fisiologi hati itu terdampak langsung terhadap kondisi klinis pasien. Nah, pada gambar itu kan sistem vena porta dan berbagai anastomosis porta sistematiknya sedang sebentar, maaf. Nah, lalu hubungan hubungan antara sirosis hepatis dengan hipertensi portal itu yang menyebabkan jaringan bentar, yang pertama itu apa sih hubungannya gitu kan. Nah, hubungannya itu untuk sirosis itu kan menyebabkan jaringan hati menjadi keras dan berparut sehingga aliran darah portal ke dalam hati menjadi terhambat. Nah, hambatan ini yang meningkatkan tekanan dalam vena porta yang disebut dengan hipertensi portal. Nah, akibatnya itu darah mencari jalur alternatif melalui anatomisis porta cava yang tampak jelas pada gambar sebelah kiri kanan. Nah, lalu
Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Baik, silahkan. Sebentar. Mengapa sistem vena cava inferior lebih rentan terhadap gangguan hemodinamik akibat perubahan posisi tubuh dibandingkan vena cava superior? Makasih. Eh, baik, sebentar ya. Baik, mohon izin untuk menjawab. Vena cava inferior itu kan memiliki tekanan rendah, lalu diameternya itu yang besar dan berada dalam rongga abdomen yang mudah terkompresi oleh organ visceral dan uterus. Nah, perubahan posisi tubuh itu, terutama pada posisi supin, dapat menyebabkan kompresi mekanik langsung pada vena ini, sehingga aliran balik vena itu menurun drastis. Nah, vena cava superior terlindungi oleh struktur toraks sehingga lebih stabil terhadap perubahan posisi. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, jelaskan sistem aliran darah ganda hepar dan kaitannya dengan hipertensi portal. Baik, mohon izin untuk menjawab. Nah, hepar itu kan menerima darah dari vena porta kan 75%. Lalu arteri hepatika pria itu 25%. Nah, yang saya jelaskan tadi, sirosis itu menyebabkan resistensi aliran portal, lalu ke hipertensi portal, ke asi, asites. Nah, varises, lalu untuk mengulang, jadi sirosis ini kan berjalan ke resistensi aliran portal, lalu ke hipertensi portal, lalu ke aristes, ke varises esofagus, lalu ke splenomegali. Bisa di bisa dilihat pada gambar yang aspek klinis sirosis hepatis itu. Baik, apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Baik, Kak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup. Baik, kalau sudah cukup, bisa saya akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.